Dalam penampilannya yang tampak jauh lebih fresh akhir-akhir ini, dalam penampilannya di tayangan khusus podcast Endgame punya Pak Gita Wirjawan, Pak SBY tampak mulai berani buat menyentil secara lebih terang-terangan Pak Jokowi. Buat mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, walaupun tetap dalam bahasa yang santun dan sedikit tersamar. Kita tahu, akhir-akhir ini sejak Partai Demokrat dimasukkan oleh Pak Jokowi ke koalisi pemerintahannya, sejak Mas AHY menjadi menteri, Pak SBY tampak sangat menahan diri buat nggak berkomentar miring soal pemerintahan Pak Jokowi. Tapi sekarang tampaknya suasana sudah berubah. Suasana politik sudah jauh sangat berbeda. Pak Jokowi sudah menjadi bebek lumpuh dan sudah ditinggalkan beramai-ramai. Pak Prabowo sudah semakin yakin bakal dilantik menjadi Presiden RI yang ke-8 dalam 2 pekan ke depan. Sejak demo mahasiswa tanggal 22 Agustus 2024 lalu dan juga mencuatnya skandal Fufu Fafa, semakin banyak orang yang nggak takut-takut lagi. Semakin banyak orang yang nggak sungkan-sungkan lagi buat beropini tentang apa-apa yang salah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Makanya, nggak mengherankan juga kalau sekarang Pak SBY pun bisa bicara lebih terbuka. Dia bisa bicara soal pentingnya kepastian hukum, salah satu kekurangan terbesar dari pemerintahan Pak Jokowi. Salah satu cacat terbesar dari pemerintahan Pak Jokowi. Jangan lupa kasih komentar kalian, kita bakal lanjutin setelah yang satu ini. Tahu Bung kita juga punya pandangan yang sama, diperlukan legal certainty, kepastian hukum, legal framework. Kalau tidak baik, mereka akan say goodbye. Padahal we need investment, karena itu juga elemen penting dalam pertumbuhan. Di tayangan khusus Endgame punya Pak Gita Wirjawan beberapa hari lalu, Pak SBY menyinggung soal pentingnya kepastian hukum. Dia menggarisbawahi hubungan antara kepastian hukum dengan investasi di Indonesia. Ujung-ujungnya Pak SBY menggarisbawahi hubungan antara penegakan hukum dan kepastian hukum dengan penyediaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan rakyat. Kita tahu seperti sudah sering diungkapkan sama Pak Mahfud MD, sama Profesor Mahfud MD, dan juga sudah sering disinggung di kanal ini, Indonesia sekarang ini darurat kepastian hukum. Indonesia darurat penegakan hukum dan kepastian hukum. Dan, ini sumber masalahnya selama ini. Dan masalah nggak adanya kepastian hukum ini biang keladinya yang merusak segalanya adalah Presiden Jokowi sendiri. Tindakan merusak tatanan hukum yang paling kasat mata tentu saja adalah pembegalan Mahkamah Konstitusi buat meloloskan sang putra mahkota Gibran yang sekarang semakin pasti diyakini sebagai Fufu Fafa. Buat meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Selain itu, ada juga praktek penyanderaan tokoh-tokoh politik lewat kasus hukum, baik di Kejaksaan Agung maupun di KPK, seperti yang dialami mantan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Sekarang ini di negara kita, penegakan hukum sudah benar-benar terkontaminasi kepentingan dan permainan politik. Hukum keras ke lawan politik dan lemah ke kawan politik. Bahkan sudah sampai tingkatan mengada-ngada. KPK pun tampak gak berdaya menyelidiki kasus-kasus yang diduga melibatkan keluarga presiden. Mulai dari masalah gratifikasi pesawat pribadi sampai dengan skandal korupsi tambang nikel Blok Medan. Dan semua ini mungkin soal ini nggak disadari sama Pak Jokowi sendiri. Semua ketidakberesan dalam penegakan hukum di negara kita ini berdampak ke investasi, berdampak ke soal ekonomi, berdampak ke pertumbuhan ekonomi, berdampak ke penyediaan lapangan kerja, berdampak ke tingginya jumlah pengangguran, dan pada akhirnya soal ketidakberesan dalam penegakan hukum ini pastinya berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Makanya nih, seperti yang sudah diingatkan sama Prof. Mahfud MD, jangan sekali-kali menyepelekan dan mengabaikan pentingnya penegakan dan kepastian hukum ini.
Makanya harapan kita ke depannya pastinya adalah pemerintahan Pak Prabowo benar-benar bisa membenahi soal hukum ini. Ini penting, ini krusial sekali buat kemajuan bangsa kita. Dan harus kita ketahui, ini yang harus dicatat ya, gak ada negara maju yang penegakan hukumnya amburadul. Gak ada negara maju yang gak ada kepastian hukum. Gak ada negara maju di mana investasi gak dilindungi dengan aturan hukum yang jelas dan penerapannya pasti dan juga konsisten. Percaya deh, tanpa kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi kita gak bakal bisa melesat ke angka 7 atau 8%, seperti yang jadi harapan pemerintah selama ini. Pertumbuhan ekonomi kita nggak bakal bisa melesat ke angka 7 atau 8% supaya negara kita bisa melompat jadi negara maju. Pembangunan di era Pak Jokowi adalah bukti kuat betapa pentingnya soal kepastian hukum ini. Walaupun Pak Jokowi sudah membangun infrastruktur secara besar-besaran, membagikan dana desa, membenahi sistem pajak, melakukan hilirisasi, tapi pertumbuhan ekonomi kita ternyata tetap mentok di kisaran 5% saja. Nggak bisa melompat melampaui lebih dari 6%, apalagi mencapai 7 atau 8%. Makanya nih, apa yang terjadi di era Pak Jokowi, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi, kesalahan-kesalahan fatal tersebut, itu semua harus jadi pelajaran dan nggak boleh kita ulangi di masa mendatang. Ayo kita bangun Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang benar-benar menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum. Sektor hukum kita harus dibenahi dan salah satunya adalah dia nggak boleh tunduk. Dia nggak boleh tunduk sama kekuasaan. Jangan sampai di negara kita yang berlaku adalah hukum rimba. Cuma si kaya dan si kuat saja yang bisa mendapatkan perlindungan hukum dan bahkan mereka bisa membeli dan mempermainkan hukum. Ya, itulah tadi pesan yang sudah disampaikan sama Pak SBY, yaitu soal pentingnya kepastian hukum. Pesan ini senada dengan pesan dari Ibu Mega dulu ketika memilih Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presiden sekitar setahun yang lalu. Tampaknya para tokoh bangsa pun sudah sangat khawatir sama kemunduran di sektor hukum ini. Makanya, ini waktunya buat kita semua berbenah. Nah, kalau menurut kalian, gimana?